Pada tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta selaku Ketua dan Wakil PPKI, serta Dr. Rajiman, mantan Ketua BPUPKI, menuju Jenderal Terauchi, Panglima Tentara Selatan, untuk membicarakan persiapan kemerdekaan. Baiklah, kita pada tanggal 10 Agustus 1945. Sementara itu di Indonesia, Sultan Syahrir mendengar kabar lewat radio bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berita tersebut pun menyebar. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Benarkah? Artinya kita harus bersiap-siap untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan menolak juga bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang. Pada tanggal 12 Agustus 1945, di Dalat, Saigon, Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman diterima oleh Jenderal Terauchi dalam suatu upacara sederhana. Selamat datang di Saigon. Kalian datang jauh-jauh ke tempat ini. Kami menghargai undangan Anda. Lalu, apa yang hendak Anda bicarakan pada kami mengenai kemerdekaan Indonesia? Pemerintah Agung di Tokyo telah memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan mengenai kemerdekaan terserah kepada PPKI. Kami ingin kemerdekaan secepatnya. Kami mengusulkan Indonesia merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Pada tanggal 14 Agustus 1945, rombongan Soekarno dan Hatta tiba kembali di Jakarta. Ketika Hatta tiba di rumah, Sultan Syahrir sudah menunggu di sana untuk membicarakan soal kemerdekaan. Bagaimana hasil pertemuan di Dalat? Memutuskan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan mengenai pelaksanaan terserah kepada PPKI. Itu artinya pelaksanaan kemerdekaan ada di Soal kemerdekaan semata-mata di tangan kita, hanya pelaksanaan kemerdekaan kepada PPKI. Jepang meminta damai kepada sekutu, oleh karena itu pernyataan kemerdekaan jangan dilakukan saat Indonesia merdeka. Yang lahir semacam itu akan dicap oleh sekutu sebagai buatan Jepang. Sebaiknya Bung Karno sendiri yang menyatakan bahwa pemimpin rakyat atas nama rakyat dengan pernyataan corong radio. Selanjutnya, Bung Hatta dan Syahrir pergi ke Bung harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secara sendiri. Saya tidak berhak bertindak. Hak itu adalah hak dan tugas panitia persiapan kemerdekaan yang saya menjadi ketuanya. Alangkah janggalnya di mata orang setelah kesempatan terbuka untuk mengucapkan kemerdekaan Indonesia, saya bertindak telah melewati panitia persiapan yang saya ketuai. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Tentara dan Angkatan Laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang telah berjanji akan mengembalikan kekuasaan di Indonesia ke tangan Belanda. Sultan Syahrir mendengar kabar tersebut melalui BBC. Insinyur Soekarno dan Hatta disertai Mr. Subarjo pergi mencari informasi mengenai kekalahan Jepang ke Gensei Kanbu, kantor pemerintahan militer. Tetapi di sana tidak ada pejabat yang dapat ditemui karena mereka dipanggil ke Gensi Reibu, markas Panglima tertinggi tentara. Tempat ini sepi, sepertinya tidak ada orang yang dapat kita mintai informasi tentang kekalahan Jepang. Ya, tidak ada pejabat dapat ditemui. Bagaimana kalau Bung sekalian pergi ke rumah Laksamana Muda Maeda Tadashi, Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut Bukanku, untuk mencari tahu tentang kebenaran kekalahan Jepang. Atas usul Mr. Subarjo, mereka pergi ke Jalan Imam Bonjol, rumah Maeda.
Atas pertemuan Anda sekalian di jalan. Tapi tujuan kami datang kemari bukan untuk hal itu. Kami ingin menanyakan benar tidaknya yang mengatakan bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Berita itu disiarkan oleh sepupu dan saya belum memperoleh berita baru dari Tokyo. Sebab itu saya menunggu instruksi dari Tokyo. Betulkah? Kalau betul seperti itu, kami mohon pamit. Terima kasih atas informasi. Sepertinya benar bahwa adanya Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kita harus mengadakan rapat PPKI secepatnya. Mr. Subarjo, saya menyerahi tugas kepada Anda untuk mengatur rapat PPKI besok. Baik, rapat akan dilangsungkan di kantor Dewan Sainyo Kaigi di Penjambon besok. Sementara itu, pada saat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia, di Jakarta terdapat dua golongan yang berbeda dalam memandang tentang cara-cara memproklamasikan kemerdekaan, yaitu golongan tua dan golongan muda. Golongan tua diwakili oleh Insinyur Soekarno, Hatta, dan Subarjo dalam rencana memproklamasikan kemerdekaan memerlukan adanya rapat PPKI. Sedangkan golongan muda menghendaki untuk membebaskan diri dari PPKI yang dianggap bentukan Jepang. Pukul 8.00, golongan muda mengadakan pertemuan di Gedung Laboratorium Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur nomor 16. Kita tidak bisa berdiri diam seperti ini terus. Iya, kalau kita tidak akan merdeka untuk selamanya. Kita harus mencari Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar mau memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pukul 10.00, golongan muda mendatangi Bung Karno di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Kami menuntut agar malam ini juga Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui corong radio. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah mengambil keputusan untuk memerdekakan Indonesia dan esok pagi tanggal 16 Agustus PPKI akan bersidang membicarakan kemerdekaan. Ya, kita tidak bisa mendahului proklamasi kemerdekaan sebelum sidang bersama PPKI. Sebaiknya kita harus membicarakan esok bersama anggota PPKI lainnya. Itu tidak perlu karena akan menggambarkan bahwa Indonesia merdeka buatan Jepang. Sebab itu malam ini juga Bung Karno selaku pemimpin rakyat harus memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dari genggaman Jepang. Para pemuda kemudian mengadakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71, merundingkan langkah-langkah selanjutnya. Sepertinya Bung Karno dan Bung Hatta mulai teracuni oleh Jepang. Ya, mereka tidak bisa mengambil keputusan sendiri dan segala hal yang menyangkut kemerdekaan harus melewati PPKI. Sedangkan PPKI sendiri adalah badan buatan Jepang. Mereka adalah tokoh yang penting bagi kita. Tanpa mereka proklamasi kemerdekaan tidak akan terjadi. Kita harus melakukan sesuatu agar Bung Karno dan Bung Hatta tidak semakin teracuni oleh Jepang. Bahwa Bung Karno dan Bung Hatta menyingkir keluar kota ke tempat daerah rakyat dan tentara siap menghadapi segala kemungkinan yang timbul jika proklamasi sudah dinyatakan. Baik, subuh ini Pada tanggal 16 Agustus 1945, kira-kira pukul 04.00, para pemuda-pemuda menjemput Bung Karno dan Bung Hatta. Selanjutnya, berangkatlah rombongan Bung Karno dan Bung Hatta disertai Ibu Fatmawati dibawa menuju Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami ingin bertemu dengan Bung Karno. Ya, silakan. Sebentar saya panggilkan dulu. Kang Mas, pemuda-pemuda itu ada di depan. Ada apa pemuda-pemuda datang ke rumah kita? Sebaiknya Kang Mas temui pemuda-pemuda itu dulu. Baiklah. Kat.
pemuda datang ke rumah saya. Maaf Bu, Bung beserta istri harus ikut dengan kami. Akan pergi kemana? Bung tak perlu tahu mau atau tidak Bung harus ikut dengan kami. Kami akan memaksa Bung baik dengan kekerasan sekalipun. Sebenarnya ini ada apa? Kenapa kalian mengikat tangan saya? Jangan main-main. Lepaskan. Lepaskan! Lepaskan! Saya tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Lepaskan! Lepaskan! Kenapa kalian juga tega melakukan hal ini pada anak dan istriku? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa salah kami? Sudah, diam. Jangan banyak bertanya. Akan kami jelaskan nanti. Peristiwa dibawanya Soekarno dan Hatta tersebut disampaikan Sudiro kepada Mr. Subarjo. Soekarno dan Hatta tidak dari kota seperti itu. Apa? Benar begitu? Di mana mereka sekarang? Maaf, aku tidak tahu. Sepertinya melepas semuanya. Wikana, ia pasti tahu di mana Soekarno dan Hatta berada sekarang. Sementara itu, Subarjo juga menghubungi Maeda untuk memperoleh dukungan dalam usaha pencarian Soekarno dan Hatta. Saya mendapatkan kabar bahwa Soekarno dan Hatta diculik. Bagaimana bisa? Siapa penculiknya? Apa Anda tahu di mana mereka berada sekarang? Tidak, saya tidak tahu pasti siapa yang menyembunyikan mereka dan keberadaan mereka sekarang. Tetapi saya meminta bantuan kepada Anda jika mereka disembunyikan oleh Angkatan Darat Jepang, maka tolong bebaskan mereka. Itu pasti saya akan lakukan. Saya meminta dukungan Anda dalam usaha pencarian Soekarno dan Hatta. Saya berjanji akan berusaha mencari sendiri dengan segala daya di mana Soekarno Hatta berada. Sementara itu di Rengas Dengklok, saat Insinyur Soekarno menemani istrinya, Ibu Fatmawati menyulam bendera merah putih, ia diajak keluar untuk berbicara dengan Sudanco Singgi. Mengapa Bung tak mau memproklamasikan Indonesia lebih cepat? Mengapa harus menunggu keputusan dari Jepang? Bukan saya tak mau. Saya hanya tidak ingin semua terburu-buru memproklamasikan kemerdekaan tanpa persiapan akan menyebabkan pertumpahan darah lagi di Indonesia. Tapi jika keadaannya sudah seperti ini, bagaimana Bung? Kalau kalian semua sudah siap dan kita rencanakan, saya bersedia memproklamasikan kemerdekaan saat saya kembali ke Jakarta. Artinya Bung akan langsung mempersiapkan segala proklamasi jika Bung kembali ke Jakarta. Ya, karena semua butuh persiapan. Sudanco Singgi langsung mengabari hal ini pada pemuda bawah tanah. Pada siang hari, Subarjo bertemu dengan Wikana di kantornya. Awalnya, Wikana tetap merahasiakan tempat Insinyur Soekarno dan Hatta disembunyikan. Tetapi, setelah Yusuf Kunto yang diutus untuk mengabari bahwa Soekarno bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia jika ia kembali ke Jakarta datang. Akhirnya, Wikana bersama-sama dengan Yusuf Kunto memberitahu Subarjo bahwa kedua pemimpin itu diamankan di luar kota. Beritahu saya di mana Bung Karno dan Bung Hatta berada sekarang. Saya tidak tahu di mana mereka berada. Tak mungkin ada.
Kami sengaja mengasingkan mereka keluar kota agar terhindar dari angkatan darat Jepang. Kalian juga tak perlu khawatir mengenai keselamatan Bung Karno dan Bung Hatta jika mereka kembali, karena saya percaya dapat mengadakan dukungan angkatan laut andai kata mereka menemui kesulitan dari angkatan darat Jepang. Baiklah, kalau memang itu adanya, kami jadi sedikit merasa tenang. Jadi maukah Anda sekalian membantu saya di mana Soekarno dan Hatta? Saya ingin menjemput mereka. Baiklah, Yusuf Kunto yang akan mengantar Anda ke tempat Soekarno berada sekarang. Pukul 4.00 Subarjo akan berangkat ke arah timur dengan ditemani Sudiro dan diantar Yusuf. Pukul 6.00 akhirnya mereka sampai di asrama peta Rengas Dengklok. Subarjo bertemu dengan Sukarni dan selanjutnya dihadapkan pada seorang mayor peta Subeno. Apa maksud kedatangan Anda kemari? Maksud kedatangan saya kemari adalah untuk menjemput Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Apa jaminannya bahwa proklamasi kemerdekaan akan lebih cepat? Proklamasi paling lambat esoknya tengah hari. Apabila saya gagal, maka saya siap ditembak mati. Baiklah, Anda saya izinkan untuk bertemu mereka. Anda berdua harus segera kembali ke Jakarta dan Anda harus bertemu dengan Laksamana Muda Maeda. Baiklah. Pukul 9.00 rombongan sampai di Jakarta. Atas usul Subarjo, Insinyur Soekarno menelpon Maeda untuk meminjam rumahnya sebagai tempat rapat. Bolehkah saya meminjam rumah Anda untuk mengadakan? Itu kewajiban saya mencintai Indonesia. Terima kasih telah mengizinkan kami meminjam rumah Anda. Pukul 9.30, Insinyur Soekarno dan Hatta berangkat ke rumah Mayor Jenderal Nasimura, Kepala Departemen Urusan Umum, Sumubuco, disertai Maeda. Kami yang sempat tidak terlaksana mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Sekarang sudah baik keadaannya. Mulai pukul 1 siang tadi, kita tidak boleh lagi mengubah status quo. Pimpinan tentara Jepang sangat sedih bahwa apa yang diizinkan terhadap Indonesia merdeka tidak dapat kami tolong menyelenggarakannya. Dari mulai tengah hari tadi, tentara Jepang di Jawa tidak mempunyai kebebasan bergerak lagi. Ia semata-mata alat sekutu dan harus menurut pemerintah sekutu. Pemerintah Tokyo sudah mengakui kemerdekaan Indonesia melalui perantara Jenderal Terauchi dan pelaksanaannya diserahkan kepada PPKI yang pada pukul 24.00 nanti akan memulai rapat di rumah Laksamana Muda Maeda. Apabila rapat itu berlangsung tadi pagi akan dibantu, tetapi setelah tengah hari kami harus tunduk kepada pemerintah sekutu dan tiap-tiap perubahan status quo tidak diperbolehkan.
Jadi sekarang rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia terpaksa kami larang. Perundingan dengan Nasim Mura menemui jalan buntu. Akhirnya Insinyur Soekarno dan Hatta kembali ke rumah Maeda dan memulai rapat PPKI. Saya serta Muhammad Hatta dan Mr. Subarjo mohon mundur diri untuk menyusun naskah proklamasi. Mohon untuk Sukadi dan Sayuti Malik, tolong ikut dengan kami. Baik. Di ruangan tersebut, Insinyur Soekarno, Hatta, dan Subarjo menyusun naskah proklamasi. Setelah selesai, Sayuti Malik yang mengetiknya dibacakan di hadapan para peserta rapat lainnya untuk disetujui. Namun, timbul masalah tentang siapa yang akan menandatangani naskah tersebut. Bagaimana jika Anda saja karena Anda salah pemimpin pemuda-pemuda Indonesia tanpa pilihan Anda dalam perjuangan tua, mungkin hari ini tidak akan ada. Saya tidak pantas menandatanganinya. Bagaimana jika Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia? Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10.00, Bung Karno didampingi Bung Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia di halaman rumah kediaman Bung Karno, dihadiri oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Saya akan membacakan naskah teks proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa, Soekarno Hatta.